Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana Masvitasari SPD, guru matematika peminatan yang tahun ini mengajar di kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4. Pada kali 1 ini yang akan kita pelajari adalah fungsi eksponensial dan logaritma. Sebelum ke fungsi eksponen, kita akan mempelajari terlebih dahulu materi sifat-sifat eksponen. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menggunakan sifat-sifat eksponen untuk menyelesaikan masalah. Sebelum kita ke sifat-sifat eksponen, ayo kita ketahui apa itu eksponen. Eksponen biasa kita kenal dengan pangkat atau perpangkatan. Bentuk umum eksponen adalah A pangkat N, di mana A adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan N adalah besar pangkatnya. Jadi, apabila A dipangkatkan dengan N, maka A dikali A dikali A dikali A sampai N faktor atau sebanyak pangkatnya. Sebagai contoh, misalnya 2 pangkat 5. Basisnya adalah 2, sedangkan pangkatnya adalah 5. Maka basisnya kita kalikan sebanyak pangkatnya. Jadi, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali sama dengan hasilnya adalah 32. Setelah kita mengetahui bentuk umum eksponen, mari kita ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen secara umum ada 8, seperti yang bisa kalian saksikan di slide berikut. Sifat eksponen yang pertama, sifat untuk perkalian. A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi, apabila bilangan pokoknya sama dalam hal ini A, maka pangkatnya kita tambahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Karena bilangan pokok sama, maka pangkat bisa kita tambahkan. Jadi, 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sifat yang kedua, untuk pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkatnya dikurangkan M dikurang N. Jadi untuk pembagian, apabila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Contoh, 2 pangkat 1000 dibagi 2 pangkat 98. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan, yaitu 2 pangkat 1000 dikurang 98 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau perkalian pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Sifat yang ketiga, A pangkat M tutup kurung dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkat yang di dalam kurung itu kita kalikan dengan yang berada di luar kurung. Contohnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini kita akan mengubah pangkat negatif ke pangkat positif. Jadi A pangkat negatif M sama dengan kita ubah menjadi 1 per A pangkat M. Negatifnya hilang. Jadi 2 pangkat min 3 maka 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3, 8. Jadi 1 per 8. Yang kelima, A pangkat M dikali B pangkat M, N dipangkatkan lagi dengan P. Maka masing-masing bilangannya kita kalikan dengan pangkat yang ada di luarnya, yaitu A pangkat M dikali P dikali B pangkat N dikali P. Contohnya 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y tutup kurung dipangkatkan dengan Z. Kita kalikan dengan pangkat yang di luar yaitu Z. Jadi sama dengan 2 pangkat X kali Z. Maaf, ada yang keliru, itu Y-nya tidak ada ya. Jadi 3 pangkat Y kali Z. X-nya juga tidak ada. Jadi yang benar sama dengan 2 pangkat XZ dikali 3 pangkat YZ.
Sifat yang keenam, apabila A pangkat M dibagi dengan B pangkat N, kita pangkatkan lagi dengan P, maka masing-masing bilangan, baik pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya, kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar. Maka A pangkat M dikali P per dibagi B pangkat N dikali P. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 4, maka sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 kali 4 dibagi 2 pangkat 2 dikali 4, sama dengan 2 pangkat 12 per 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 8. Sifat yang kedua, karena pembagian kita kurangkan, hasilnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sifat yang ketujuh, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P sama dengan, hasilnya adalah akar pangkat M dikali N dari A pangkat P, atau sama dengan A pangkat P per M dikali N. Sebagai contoh, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari X pangkat 4, maka akar pangkat 3 dikali 2 dari X pangkat 4, maka hasilnya X 4 per 6. Sifat yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sederhanakanlah bentuk berikut. Yang pertama, 7P pangkat 3 dikali Q pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Penyelesaiannya, 7P pangkat 3 dikali Q pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Kita lihat menggunakan sifat yang kelima. Ya, masing-masing kita kalikan pangkatnya dengan pangkat yang ada di luarnya, yaitu 2. Jadi 7 pangkat 2 dikali P 3 kali 2 dikali dengan Q 2 kali 2 sama dengan 49 P pangkat 6 Q pangkat 4. Yang kedua, bagaimana kalau 10X pangkat 2 Y pangkat 3 dibagi dengan 2X pangkat min 1 dikali Y pangkat 2. Maka 10 kita bagikan dengan 2, 10 per 2 dikali, sifat pembagian, ingat sifat nomor 2, pangkatnya kita kurangkan. Maka X pangkat 2 dikurang min 1. Jangan lupa dikasih kurung ya. Kemudian dikali Y 3 dikurang 2. Sama dengan 10 bagi 2, 5 dikali X 2 dikurang min 1 adalah 3, jadi X pangkat 3, dan Y nya 3 kurang 2, 1, jadi Y. Satunya tidak usah ditulis. Jadi 5X pangkat 3 kali Y. Perhatikan juga contoh soal berikut ya. Jika A sama dengan 16 dan B sama dengan 27, tentukan nilai dari A pangkat min 1/4 dikali B pangkat 1/3. Penyelesaiannya, masing-masing variabel A dan B kita ganti dengan angka yang tertera di soal. Jadi A sama dengan 16, maka 16 pangkat min 1/4, sedangkan B sama dengan 27, maka 27 pangkat 1/3. Sama dengan 16 ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kita pangkatkan dengan min 1/4. 27 juga kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3. Nah, bentuk pangkat ini kita kalikan dengan pangkat yang ada di luarnya. Jadi 2 pangkat 4 dikali min 1, min 4 dibagi 4, min 4 dibagi 4 sama dengan min 1, jadi 2 pangkat min 1. Kemudian 3 dikali 1 dibagi 3 dibagi 3 sama dengan 1, jadi 3 pangkat 1. Nah, 2 pangkat min 1 ini kita ubah pangkat
negatif menjadi pangkat positif, jadi 1 per 2 pangkat 1. 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2. Dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, setengah dikali 3 sama dengan 3 per 2. Untuk lebih memahami, jangan lupa kerjakan soal di bawah ini, diklik saja, kemudian jangan lupa saksikan video materi pembelajarannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.